Oke, terima kasih Jeffrey atas kesempatannya. Shalom teman-teman semua, apa kabar nih? Halo. Shalom Mari, shalom Halo. kabar baik. Ya, puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan sukacita dalam perlindungan Tuhan ya. Aku juga rindu kembali mengingatkan bagi teman-teman yang dalam kondisi memungkinkan dan tidak ada kendala, kiranya kita bisa open kamera, sehingga kita bisa saling berbagi sukacita, kayak kata Jeffrey tadi, bersama lewat ekspresi kita, jadi kita bisa saling melihat sukacita masing-masing gitu, dan menebarkan sukacita. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini untuk beribadah bersama dan saling menguatkan bersama melalui Bible Study kita pada hari ini. Tema ibadah kita adalah menggumulkan panggilan hidup. Kiranya melalui ibadah kita pada hari ini kita bisa semakin memahami apa itu bergumul dengan panggilan hidup, apakah itu penting dan bagaimana melakukannya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, kiranya Roh Kudus menjamah hati kita untuk menikmati ibadah kita pada hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini kami masih bisa melakukan aktivitas kami, tanggung jawab kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kami bisa berkumpul di sini untuk bersama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah hati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di sini, untuk fokus mendengarkan firman-Mu, menikmati Engkau di dalam ibadah kami. Dengan demikian kami akan semakin memahami lagi mengenai panggilan hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati juga jaringan kami semua, para jemaat, pelayan, dan Korea yang akan membawa firman nanti Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat berjalan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, menggumulkan panggilan hidup artinya kita mau jujur dan peka terhadap suara Tuhan di hidup kita. Tentu kita perlu mengenalnya untuk peka terhadap panggilannya. Tuhan kita adalah penguasa semesta alam, juru selamat kita, dan harapan hidup kita. Marilah kita berikan pujian dan penyembahan terbaik kita kepada Tuhan kita. Marilah kita angkat lagu pujian Lord of the Universe.
Teman-teman, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada pengurus dipersilakan. Oke, shalom teman-teman. Warta kita hari ini yang pertama adalah mari kita ucapkan terima kasih untuk pelayan-pelayan yang telah melayani kita di ibadah hari ini. Yang pertama ada pelayan firman dari Bang Rinaldi. MC kita ada Mari dari STMKG 2018. Pemusik ada Fionila dari UI 2019. Singer kita ada Glory dari STMKG 2021. Aser ada Jeffrey dari PNJ 2018 dan slider ada Oci dari STIS 2019. Mari teman-teman kita ucapkan terima kasih dan kita beri apresiasi di room chat ya. Dan tidak pernah lupa untuk mengajak teman-teman untuk bisa mengakses di media sosial kami, yaitu ada PMK_Jakarta dan juga ada YouTube di Perkantas Jakarta. Dan mungkin teman-teman bisa mengaksesnya juga di bio PMKJ ya, karena di sini ada rekam Bible Study, ada link untuk Bible Study Zoom meetingnya, ada materi Bible Study, bulletin doa Nehemia, dan juga materi-materi yang berguna untuk membantu pemuridan teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk mengakses IG PMKJ ya teman-teman. Linktree PMKJ. Dan teman-teman, setiap hari Senin kita akan ada OBS, Overthinking Before Sleeping, yang disediakan di IG PMKJ, live Instagram. Dan kemarin terakhir membahas tentang family, episode 9, Family, Father and Mother, I Love You. Jadi teman-teman yang mungkin ingin melihat, bisa lihat di IG PMKJ ya teman-teman, hasil itu OBS kita malam kemarin. Next. Dan teman-teman, minggu depan kita akan melanjutkan seri dari Garam dan Terang kita. Kali ini kita akan membahas tentang pasangan hidup. Kayaknya agak menarik nih kalau tentang bahas pasangan hidup. Kapan? Itu ada tanggal 24 Mei 2022 pukul 17 sampai 18.30 WIB. Di link yang sama dengan pembicara ada Kak Rosevin Teresia Lumanraja. Jadi teman-teman bisa ajak teman PKK-nya, teman-teman TKK-nya, teman-teman pengurus yang mungkin lagi mengumpulkan hal yang sama, biar teman-teman kita semua bisa menikmati Bible Study kita minggu depan. Oke, sekian warta kita hari ini. Aku persilakan ke MC. Terima kasih atas warta jemaatnya oleh Jeffrey. Teman-teman, mimpi dan cita-cita adalah sesuatu yang masing-masing kita miliki. Dari sesederhana ingin hidup bahagia, hingga hal besar, seperti ingin merubah dunia. Kita pasti sering berpikir, apa sih yang harus kita lakukan di hidup yang singkat ini? Dalam menggumulkan panggilan hidup, kita perlu bertanya pada Tuhan yang memanggil kita. Namun, jangan sampai pergumulan kita itu membuat kita overthinking. Marilah kita merenungkannya, memikirkan serta mendoakannya bersama Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan lagu There is a Place. Fly high, all in that place, Lord,
There is a place hiding my heart where secret dreams and know my God. Wouldn't that place, Lord, you must reign, and I must lead them down to die. Wouldn't that place, Lord, you must reign, and I must sustain. I'm wise. Kepada Kore dipersilakan untuk membawa firman Tuhan. Terima kasih, Mari. Selamat sore, teman-teman semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, aku ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sebagai orang-orang yang menyadari betul bahwa Engkaulah Tuhan, pencipta, penopang, pemilik, dan pengarah hidup kami. Dan kami datang dengan satu kerinduan bahwa hidup kami sungguh-sungguh dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami datang dengan satu permohonan bahwa Engkau Tuhan yang akan terus memimpin kami, menjalani langkah demi langkah, mengikut kehendak Tuhan, dan pada akhirnya menjadi saluran kasih, kuasa, berkat, dan hikmat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam kerinduan ini ya Tuhan, kami mau terus dikuatkan, kami mau memberi diri, terus diperlengkapi, kami mau terus mendengar dan mempersiapkan hati kami untuk boleh meresponi, menaati, dan mengerjakan panggilan yang daripada Tuhan dengan tekun dan setia. Dan secara khusus, kami semua sebagai mahasiswa yang cepat atau lambat akan lulus dan akan berkarya di dalam secara khusus pekerjaan kami masing-masing, di dalam bidang kami masing-masing, kami berdoa. Engkau Tuhan atas semesta, Engkau Tuhan atas hidup dan pekerjaan kami, Engkau Tuhan atas segala hal yang Tuhan boleh izinkan kami alami dalam hidup kami. Karena itu teruslah pimpin kami, teruslah sertai kami, dan kiranya diskusi sharing sore malam hari ini ya Tuhan boleh sekali lagi meneguhkan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahwa Engkau Tuhan yang memanggil, Engkau Tuhan yang juga terus akan memperlengkapi dan mengarahkan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Gimana? Udah sayang orang tua seminggu terakhir? Teman-teman, dalam pergumulan PMKJ, kami merindukan ya bukan hanya jadi bahan pemahaman pikiran doang gitu ya, tapi kita rindu sama-sama menjadi garam dan terang. Makanya ada sesi-sesi seperti ini, konteks di mana kita hadir yang secara real di tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam mencari pasangan hidup, dan kiranya itu pun juga boleh kita bukan cuma mengerti konsepnya, tapi bisa kita hidupi kayak gitu. Nah, termasuk sore malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang panggilan Allah atau menggumulkan panggilan Tuhan. Saya sadar ada banyak pertanyaan yang mungkin akan sangat unik setiap orang, case by case. Makanya sebenarnya kalau teman-teman cek di Instagram PMKJ, kemarin kami udah nyicil. Kemarin sebenarnya itu episode terakhir sudah membahas tentang panggilan hidup bersama Bang Niko kayak gitu ya. Percakapan yang kupikir bisa teman-teman nanti bisa coba dengar, bisa coba lihat gitu ya. Tapi mungkin saya sekali lagi sore malam hari ini menolong teman-teman untuk mencoba semakin tajam gitu ya. Bagaimana atau apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mempertimbangkan tentang panggilan hidup. Aku akan mulai dengan teman-teman, mari sebelum kita masuk ke bagaimananya atau bagaimana memutuskan, bagaimana menggumulkan, let's be clear on some things gitu ya. Mari kita sama-sama klarifikasi atau perjelas beberapa hal supaya itu menolong kita bisa sama-sama mengerti dan sejalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, berbicara tentang panggilan, saya sangat ingat gitu ya kalimat, saya pertama kali dengar kalimat ini dari Kak Tadius waktu mahasiswa, dan buku
The Calling itu baru pertama kali kayaknya diterbitkan awal-awal. There is no calling unless there is a caller. Tidak ada panggilan tanpa ada pemanggilnya. Iyalah ya, kalau ada yang memanggil, teman-teman dengar suara panggilan kan berarti pasti ada pribadi yang memanggil. Karena itu saya mau ajak teman-teman renungkan yang pertama seperti ini. Panggilan hidup itu bukan tebak-tebakan rohani. Panggilan hidup itu bukan, aduh suara mana ya yang aku harus, ini benar nggak ya suara Tuhan atau bukan. Pergumulan panggilan hidup itu bukan bertanya sekedar yang mana yang Tuhan kehendaki, yang mana yang suara Tuhan atau ini suara hati. Teman-teman, relasi dengan sang pemanggil, the caller, itulah yang menjadi dasar kita bisa menemukan dan menekuni panggilannya. Karena itu saya setuju kalimat lanjutannya itu ya di dalam buku The Calling. We are called first and foremost to someone. Berbicara panggilan hidup, berbicara tentang sang pemanggil dalam hidup teman-teman. Dan itu berbicara tentang bagaimana kamu berelasi dengan sang pribadi ini. Rather than to be and do something. Bukan, jadi panggilan itu bukan sekedar kamu harus di mana, kamu harus ngapain, kamu tuh bidangnya apa, tapi berbicara bagaimana kamu mengenali sang pemanggil ini. Dan itulah dasarnya. Saya kasih contoh sederhana begini ya teman-teman. Kalau kita dekat sama seorang sahabat, sama seorang kakak kayak gitu ya, kita misalnya mau nraktir dia makan, mau nraktir dia apa, pokoknya ceritanya kita pengen beliin dia makanan. Dan kita tahu gitu ya, kita tahu anak ini punya alergi, misalnya alergi kacang atau alergi telur kayak gitu. Teman-teman nggak dalam sekali cerita, dalam suatu pertemuan dia bilang, iya bang aku alergi telur. Nah kemudian ketika teman-teman mau traktirin atau mau beliin makanan, teman-teman akan menggunakan pemahaman tersebut, pengenalan tersebut untuk kemudian menentukan kalian mau traktirin apa ya, atau mau beliin apa, tentu yang nggak pakai telur misalnya, atau yang nggak pakai kacang. Nah aku pikir itu juga yang menjadi dasar kita berbicara panggilan hidup gitu. Pengenalanmu akan Tuhan itu akan menolongmu mengerti apa sih yang Tuhan sukai, apa sih yang Tuhan tidak sukai, apa yang Tuhan panggil setiap anaknya lakukan, apa yang memang Tuhan peringati atau tidak sukai anak-anaknya kejar. Nah, inilah yang menolong kita. Yang pertama, ya pergumulan panggilan hidup itu bukan sekedar mendapatkan panggilannya, tetapi membawa kamu semakin dekat dengan sang pemanggil. Teman-teman, kita bisa banget berdoa, minta petunjuk Tuhan, kemana aku harus berkarya, tapi kita nggak pernah benar-benar pengen dekat sama Tuhan. Mungkin kalau kita udah dapet jawabannya, kita nggak pernah berdoa lagi sama Tuhan. Karena lagi bingung aja, habis lulus mau ngapain, makanya datang sama Tuhan. Tapi kalau udah dapet pekerjaan, mungkin kita jadi orang-orang yang udah nggak pernah berdoa lagi. Bukan itu berbicara panggilan hidup. Kita mau pergumulan, masa transisi teman-teman dari mahasiswa jadi alumni adalah masa-masa yang justru membawamu semakin dekat sama Tuhan. Teman-teman, itu yang pertama. Let's be clear bahwa berbicara the calling, berbicara panggilan, pasti pertama dan terutama berbicara tentang sang pemanggil. Yang kedua, teman-teman, berbicara mengetahui kehendak Tuhan, pimpinan dan kehendak Allah itu tidak meniadakan tanggung jawab dan keputusan kita. Saya kasih contoh. Semua orang tua itu pengen anaknya bertumbuh dengan baik. Semua orang tua pengen anaknya bisa bisa berkembang dengan baik, bisa sehat, bisa maksudnya yang paling dasar lah sehat, nggak sakit, terus kemudian juga bisa melakukan hal-hal aktivitas dengan baik. Tapi berdasarkan pertumbuhannya, pasti ada perbedaan yang terjadi. Kalau misalnya orang tua pengen anaknya yang umur 5 tahun sehat, makanya misalnya habis mandi dia telanjang-telanjang lari-lari, mamanya bilang, jangan lari-lari telanjang-telanjang, pakai baju dulu gitu ya, andukan pakai baju. Mamanya, orang tuanya memimpin, punya kehendak yang baik untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya yang umur 5 tahun itu dipakein baju supaya seturut dengan kehendak orang tuanya yang baik buat dia.
Tapi kalau misalnya udah remaja 20 tahun, kalian kuliah semester 2, semester 4, semester 6, orang tua kalian pasti juga sama, nggak berubah lah dari umur 5 sampai umur 20, pengen kalian sehat, nggak sakit, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Tapi kemudian kalian habis mandi umur 20 tahun masih lari-lari, panjang-panjang, aku mau sambil nonton dulu. Dan orang tua kalian harus, jangan lari-lari nak, ayo sini pakein baju dulu. Sambil kalian ngerjain tugas kuliah tapi masih dipakein baju, masih dipakein celana, jangan sampai masuk angin ya nak, diandukin kayak begitu. Menurutku ada yang salah juga gitu ya. Dan bagi saya inilah pemahaman kita gitu, berbicara tentang pimpinan kehendak Tuhan itu tidak meniadakan teman-teman harus membuat keputusan, harus bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman pilih. Dan semakin dewasa teman-teman akan semakin harus memilih, itulah bukti kedewasaan. Kadang-kadang kita sering membayangkan panggilan hidup itu pengennya, aduh Tuhan, udah deh, kalau emang Tuhan panggil aku ke sini, pakein aja aku. Langsung aja, tunjukin aja aku. Tapi bukan seperti itu cara Tuhan bekerja. Tuhan ingin kita bertumbuh, dan bertumbuh termasuk di dalam menggunakan keputusan kita, menggunakan tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak dan pimpinannya. Nangkep maksudnya ya? Nangkep gambarannya. Karena itu saya bersyukur gitu ya, di dalam kekristenan, perjalanan bersama Allah itu unik. Perjalanan bersama Allah itu 100% Allah, 100% manusia. Dan itu turun ya dari, kalau teman-teman belajar doktrin bulan lalu, berbicara dari doktrin keselamatan, sanctification. Bahwa di dalam perjalanan bersama Allah, di dalam kekristenan, itu 100% Allah, 100% manusia. Tuhan mengatur langkah-langkah kita, tapi kita juga menentukan dan bertanggung jawab keputusan kita sesuai kehendak Tuhan. Waktu kita terbatas, aku mungkin nggak bahas detailnya, tapi Amsal 16 ayat 33 itu unik. Kalau teman-teman baca, undi dibuang ke pangkuan, tapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Gimana caranya gitu ya? Dunia nggak bisa mengerti. Kita yang buang undi, tapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Jadi disitulah kita melihat, berbicara panggilan hidup, teman-teman, itu bukan berarti teman-teman, ya udah Tuhan kasih aja proposalnya. Aku di umur 20 harus kemana? Aku 22 harus coba perusahaan apa? Nanti berapa lama di perusahaan ini kasih Tuhan? 25, berapa lama aku mesti coba pindah ke daerah mana? Tapi teman-teman akan bertanggung jawab untuk setiap keputusan dan bagaimana kita ingin keputusan kita sesuai dengan kehendak Sang Pemilik. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita mau clear dulu ya. Berbicara tentang panggilan atau pekerjaan, saya lebih spesifik gitu ya, karir atau pekerjaan kita, itu adalah berbicara sesuatu yang berharga dan signifikan di mata Tuhan. Teman-teman, ada yang ini ya, kita tuh ditanya, kita tuh kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kita kerja untuk supaya bisa hidup, atau kita sebenarnya bisa hidup untuk bekerja? Nah, teman-teman biasa dengar atau pernah dengar atau pilih sebenarnya secara pribadi menjalani cara pikir yang mana? Kita bekerja untuk bertahan hidup, menyambung hidup, atau sebenarnya kita diberikan kehidupan untuk bekerja? Nah, uniknya kalau teman-teman lihat beberapa ayat ini, maaf aku mungkin nggak bisa detail bahas, teman-teman, Rasul Paulus misalnya di Filipi 1 berkata, bagiku mati adalah Kristus, hidup adalah keuntungan. Jadi teman-teman, ketika kita masih bisa hidup, kalau Paulus bilang di ayat 22-nya tuh, kalau aku mati, buatku itu kesempatan buat ketemu Kristus lebih cepat. Tapi kalau aku masih bisa hidup, itu berarti hidup untuk memberikan buah gitu, menghasilkan karya. Dan kalau teman-teman, ya aku mungkin nggak bahas detail ya, tapi kalau teman-teman lihat dari narasi besar Alkitab, bekerja itu Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian 1:28, bekerja
itu bagian dari panggilan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah dalam arti bukan sekedar menguasai, mengeksploitasi, tapi dalam rangka membawa semua ciptaan untuk seturut dengan rancangan Allah, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau aku boleh simpulkan kalimat pendeknya, ya bekerja adalah rancangan Allah untuk, kalau pakai kalimat perjanjian baru, menghasilkan buah. Atau kalau mau di define lagi gitu ya dengan beberapa istilah, bagaimana melalui kerja kita bisa menyatakan pribadi Allah yang adalah raja. Perhatikan cara aku menulis, kerajaan Allah, the kingship of God. Dan bukan cuma pribadi sang Allahnya, tapi bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau Allah adalah raja, seperti apa dia memerintah? Hikmatnya seperti apa? Kasihnya seperti apa? Keadilannya seperti apa? Itu bagian dari desain kerja yang Tuhan rancang sedari awal. Jadi teman-teman jangan salah berpikir ya. Ada yang berpikir, aduh coba kita nggak jatuh dalam dosa, kita nggak perlu kerja deh gitu ya. Kita ongkang-ongkang kaki di Taman Eden gitu ya, sambil leha-leha main-main sama binatang. Tapi kalau teman-teman lihat di Kejadian 1, Kejadian 2, Tuhan panggil manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu sebuah pekerjaan. Kadang-kadang bahkan ya kita juga berpikir kesannya kalau kerja itu kutukan gitu ya. Kerja itu suatu, kalau bisa hidup manusia tuh menghindari kerja kayak begitu. Tapi di dalam kerangka Kristiani, kerja itu signifikan di mata Tuhan. Okupasi, karir, apapun itu berharga di mata Tuhan. Tim Keller dalam bukunya Every Good Endeavor, pekerjaan kita itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Apa bukti Tuhan masih berkarya di tengah dunia ini? Ya melalui karya-karya kita. Apa buktinya Tuhan masih menjaga kesehatan kita, peduli mau menolong kesehatan kita? Melalui dokter-dokter yang menjalankan tugasnya. Apa buktinya Tuhan masih mau menegakkan keadilan, kesetaraan ekonomi melalui orang-orang yang bekerja di bidang ekonomi yang adil, yang jujur, yang mengusahakan kebaikan. Pekerjaan kita ya bagian dari pekerjaan Allah. Bukti Tuhan belum selesai berkarya di Indonesia apa? Adalah ketika teman-teman hadir sebagai alumni-alumni Kristen berkarya di tengah bangsa dan negara ini dalam bidang apapun. Karena itu teman-teman, sekali lagi, semua pekerjaan itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Karena itu tidak ada perbedaan rohani sekuler gitu ya. Nggak ada, yang berharga itu ya yang kayak Kak Re, yang hamba Tuhan penuh waktu, staf perkantas. Kalau yang kayak Bang Jere gitu ya, pemungut cukai gitu, penjaga stan gitu. Aduh, pemungut cukai dari Alkitab aja udah jelek, terus dia kuliahin lagi tuh 3 tahun ikut jadi pemungut pajak. Teman-teman, nggak seperti itu. Bahwa seluruh pekerjaan itu apa? Sebuah panggilan yang dipersembahkan untuk Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah. Jadi ketua sekolah teologi sama jadi petani yang mengembangkan desa-desa terpinggir atau community development, ketika semuanya itu dikerjakan dalam kerangka ini, ya semuanya membawa rancangan Allah yang menghasilkan buah. Karena itu teman-teman, ini let's be clear gitu ya, beberapa hal ini gitu. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau dari tadi kita berbicara panggilan hidup itu pekerjaan gitu ya, tapi saya justru mau ingatkan, panggilan hidup tidak sama dengan pekerjaan, walaupun pekerjaan termasuk dalam salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Memang konteks kita saat ini berbicara dalam arti bagaimana pekerjaan, tapi menggumulkan panggilan hidup tidak sama dengan memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan itu bagian dari panggilan Tuhan yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bagaimana sesuai dengan karya Tuhan. Tapi berbicara panggilan hidup itu tidak sama dengan hanya pekerjaan. Aku ambil beberapa kalimat ini ya. Calling, vocation is much deeper and all-encompassing.
itu jauh lebih dalam, panggilan itu jauh lebih luas daripada sekedar, maksudnya dibatasi karir atau pekerjaan. Panggilan itu juga berbicara beban, peran, serta tanggung jawab yang utuh. Karena itu, nih beberapa contoh ya, supaya teman-teman juga bisa mempertimbangkan. Dalam beberapa situasi memang ada orang-orang yang melakukan panggilannya diekspresikan melalui suatu pekerjaan tertentu. Tapi ada juga beberapa orang yang memenuhi panggilannya di luar, atau kalau pakai itu ya, outside or alongside of occupation, di luar atau bersampingan dengan pekerjaannya. Ya, saya kasih contoh perbandingan sederhana ya. Aku tahu panggilanku itu pelayan Tuhan, pelayan firman dengan pemuda gitu ya, dengan anak muda, dan aku memilih mengerjakan panggilanku lewat pekerjaanku, yaitu aku memberi komitmen diri untuk terlibat dalam pelayanan perkantas. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu contoh Kak Yonas, aku kalau mungkin pernah jadi pembicara gitu ya. Kak Yonas itu orang yang beliau punya pekerjaan yang masih waktu itu sebelum pensiun kayaknya, ya beliau tetap lakukan gitu. Dan tapi ya beliau sadar gitu, punya kerinduan yang besar, punya keinginan yang besar untuk melayani firman, melayani mengajar mahasiswa, dan itu dia lakukan gitu di luar pekerjaannya. Dan buat dia ya itulah panggilan dia gitu, panggilan hidup dia gitu. Jadi dia juga memenuhi panggilan Tuhan, dan itu bisa dilakukan mungkin untuk beberapa kondisi dan keadaan outside or alongside occupation. Saya kasih contoh yang dalam Alkitab lah. Bahkan Paulus tahu gitu ya, panggilannya itu adalah untuk menjadi rasul, untuk Tuhan panggil untuk memberitakan Injil, tetapi di dalam kebutuhan dan kondisi beliau harus memenuhi kebutuhan perjalanan dan bahkan menolong yang berkebutuhan. Paulus pun juga membuat tenda, sebagai pembuat tenda. Tapi kalau ditanya apakah panggilan hidup Paulus kasarnya gitu ya, membuat tenda, ya Paulus tahu betul gitu, panggilannya itu adalah untuk pemberitaan Injil, tapi ada beberapa pekerjaan yang dia lakukan dalam kondisi dan keadaan tertentu untuk menjawab kebutuhan atau menolong, tapi itu nggak mengaburkan atau nggak mengecilkan atau nggak meragukan apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya untuk dia boleh perjuangkan. Jadi teman-teman, mari kita lihat gitu ya, bahwa berbicara panggilan hidup itu tidak sama dengan memilih pekerjaan. Walaupun betul pekerjaan memang di dalam ranah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dari situ kalau begitu keluarlah pertanyaan-pertanyaan praktis ini. Kalau begitu gimana Bang kita bisa membuat keputusan, pilih pekerjaan yang tepat itu seperti apa? Terus gimana kalau misalnya kita tahu nih, ini panggilan yang Tuhan tanam dalam hidupku gitu ya, ini interestku, tapi nggak ada kesempatan, nggak terbuka jalannya. Atau sebaliknya, beberapa teman yang kedinasan, aku tahu panggilan Tuhan ini bukan di sini nih, tapi kok aku masih punya tanggung jawab gitu ya, mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab studiku, tanggung jawab beasiswaku misalnya. Kalau misalnya nggak sesuai, jadi gimana dong? Atau pertanyaan lain, gimana caranya ya, Bang, aku yakin yang aku kerjakan adalah panggilan Tuhan. Atau bahkan ya ada beberapa yang bertanya gitu ya, gimana kalau misalnya aku salah langkah ya Bang ya? Bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah aku sadar kayaknya bukan ini yang Tuhan kehendaki. Nah teman-teman, tentu pertanyaan seperti ini akan sangat unik untuk setiap kita, dengan setiap kondisi yang berbeda, dan tentu saya nggak bisa jawab satu persatu, tapi kiranya beberapa prinsip yang kita bisa bahas berikut ini menolong teman-teman bisa mempertimbangkan secara unik posisi teman-teman. Sekali lagi, nggak ada yang bisa gantikan tanggung jawab teman-teman dengan Tuhan. Saya nggak bisa wakilin Tuhan ngomong sama teman-teman, Dek, kamu begini-begini aja. Aku pikir Tuhan itu mau kamu begini-begini aja. Saya mungkin bisa kasih masukan,
saya mungkin bisa kasih pertimbangan, orang lain mungkin bisa kasih cara pandang dari sisi mereka, tapi nggak ada seorang pun yang bisa mewakilimu di hadapan Tuhan bertanya sama Tuhan, nggak ada seorang pun yang bisa mewakili Tuhan di hadapanmu menyatakan kehendaknya. Tapi kita bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi pengalaman, bisa berbagi pendapat seiring perjalanan hidup masing-masing, kedewasaan masing-masing. Tapi tetap pada akhirnya itu adalah suatu masa hidup, suatu keputusan yang akhirnya teman-teman bersama dengan Tuhan akan jalani bersama dalam hidup teman-teman. Nah, kalau begitu beberapa pertimbangan praktisnya mengumpulkan panggilan hidup. Saya mau ajak yang pertama, jelas namanya tadi, there is no calling unless there's a caller. Makanya mari mendengarkan Allah. Apa maksudnya mendengarkan Allah? Kita mungkin pengennya kayak perjanjian lama gitu ya, Tuhan ngomong sama Musa, Ray masuk perkantas, atau Jeffrey masuk perkantas. Wah, kalau denger kayak begitu mah langsung tunduk kali, langsung oke bang, langsung oke bang Yesus. Teman-teman, tapi bagi saya mendengarkan Allah bukan sekedar dalam arti mendengarkan dapat gitu ya, suara vokal, suara menggelegar seperti itu, tapi ya saya boleh terjemahkan, mari melihat apa yang Tuhan sedang dan terus kerjakan di dunia ini. Lah gimana? Kan nggak kelihatan bang Tuhan bekerja. Tapi saya mau ajak teman-teman melihat pertama begini. Allah kita itu Allah yang bekerja. Allah yang berkarya. Kadang-kadang orang Kristen punya konsep berpikir Allah kita tuh Allah yang duduk-duduk di surga, menantikan kita taat, setia sepanjang hidup, kemudian menghadap ke Dia waktu game over. Tapi Allah kita itu Allah yang bekerja, Allah yang berkarya, Allah yang terus menopang, memimpin. Teman-teman masih bisa bangun pagi, habis tidur kan tidur itu kan tindakan iman, nggak tahu besok paginya teman-teman bangkit atau enggak. Tapi kalau teman-teman masih bisa bangkit, itulah bukti Tuhan masih terus bekerja, menopang hidup teman-teman. Karena itu kita nggak pernah, kalau kita mau renungkan dengan jujur, kita nggak pernah kehilangan jejak pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita bisa mempersiapkan diri menjadi rekan kerja Allah, itu adalah sebuah hak istimewa. Karena itu mari mulai kalau pakai fisika gitu ya, gelombangnya Tuhan itu udah ada di mana-mana. Arahin antena radiomu gitu. Kadang-kadang kalau pakai radio manual atau pakai radio digital kan kamu juga puter gitu kan supaya nangkep suara siaran yang mana, Prambors kah, Delta kah, dan sebagainya. Teman-teman, mari set antenamu. Karena pekerjaan Tuhan itu nyata di mana-mana. Saya setuju kalimatnya Tim Keller ya, God's guidance is more something that God does. Pimpinan Tuhan itu, kadang-kadang kita berpikir pimpinan Tuhan itu pemberian ya, di SMS Tuhan, di WA Tuhan, buka Alkitab tiba-tiba, ayatnya yang begini gitu ya, something that God gives. Tapi kalau kita mau melihat bahkan di dalam tokoh Alkitab sekalipun, pimpinan Tuhan itu lebih ke arah Tuhan menyatakan dia lagi ngapain. Lihat Musa, lihat Abraham. Tuhan memanggil tuh bukan dengan kamu nanti ke tanah Kanaan ya. Tuhan berkata, aku mendengar seruan umatku, aku mau membawa mereka ke tanah perjanjian sesuai dengan apa yang kujanjikan nenek moyang mereka. Jadi, it's more something that God does. Pertanyaannya, teman-teman peka nggak banyak pekerjaan Tuhan di sekitarmu? Mari dengarkan Dia. Bagaimana lebih konkretnya lagi? Perhatikan. Saya ajak kita terus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang sekitarmu, kebutuhan lingkup dunia sekitarmu. Kalau kita bilang apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini, dunia yang mana? Ukraina kah? Indonesia kah? Bingung kita. Tapi saya akan bilang, mulailah dari dunia itu dari mana ya? Di mana kamu berada di posisi dunia ini? Mungkin teman-teman pemahamannya nggak lebih luas. Ya, yang paling gampang teman-teman lihat di mana? Bidang ilmumu atau interestmu, orang-orang sekitarmu.
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, percakapan di dalam perkembangan bidang ilmumu. Teman-teman, mari perhatikan, mari dengarkan. Saya keinget dulu kalimat ini ya. Alkitab di tangan kiri, koran di tangan kanan. Ya, cuma kan kita sekarang udah nggak pakai koran ya. Tapi saya mau bilang Alkitab di tangan kiri, HP di tangan kanan, terkesannya baca Alkitab sambil main HP. Tapi poinnya adalah kita bisa menjadi orang-orang yang mengenali janji Tuhan untuk dunia ini, untuk umatnya, sembari melihat apa yang terjadi di dunia ini. Dan ketika melihat apa yang terjadi di lingkup bidang ilmu, orang-orang di sekitarmu, di dalam interestmu, teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Ada yang Tuhan sedang terus topang, ada yang Tuhan sedang terus bentuk. Nah, mari terus renungkan. Dan kalimat ini ya, Frederick Buechner, tempat di mana Allah memanggil adalah tempat di mana sukacita terdalam kita, interest kita, atau mungkin beban kita gitu ya, kerinduan kita, dan kelaparan terbesar dunia, kebutuhan yang dunia mungkin cari tapi tidak dapatkan, itu bisa bertemu. Tentu saya nggak berkata teman-teman kita langsung berdampak on global scale gitu ya, kalau langsung teman-teman panggilan hidupnya langsung mengubah satu dunia, mungkin nggak seperti itu. Mungkin ada juga, tapi mungkin nggak semua kita seperti itu. Tapi dengan teman-teman menemukan di mana atau apa yang Tuhan sedang kerjakan, itu akan menolongmu melihat apa yang Tuhan panggil untuk kamu pilih dan lakukan. Yang kedua, bukan cuma mendengarkan Allah, maka yang paling sederhana, saya akan ajak teman-teman untuk mengenali diri. Saya suka pakai kata mengenali sidik jari Tuhan. Kalau teman-teman ingat Kejadian 1, Tuhan, Kejadian 2 itu ya, Tuhan mengambil debu tanah dan menciptakan manusia. Saya suka satu perenungan yang berkata, ketika Tuhan mengambil debu tanah dan membentuk kita, berarti ada sidik jarinya di dalam setiap kita secara unik. Karena itu, kenali sidik jari Tuhan dalam setiap kita. Engkau tuh bukan mass product, engkau tuh bukan kuliahnya Bang Daniel teknik gitu ya, ces keluar Ruben, ces keluar Mari, ces keluar Amel. Efesus 2, kita ini buatan Allah, masterpiece-nya Allah, poemia, syair atau puisi. Puisi itu nggak ada yang di mass product gitu ya. Puisi nggak bisa ada pabrik puisi. Puisi itu karya personal, intim, unik, dan itulah setiap kita. Karena itu, ayo gitu, ambil waktu mengenali sidik jari Tuhan dalam hidup kita. Sidik jarinya apa aja? Teman-teman mungkin bisa mulai lihat dari bagaimana pengalaman-pengalaman hidup teman-teman. Saya kasih contoh ya, aku sendiri tuh waktu menggumulkan jadi hamba Tuhan penuh waktu, saya tuh kan masuknya fisika ya. Terus kemudian jadi pelayanan mahasiswa, pelayanan firman penuh waktu. Tapi saya sadar, waktu mendoakan gitu ya, ternyata walaupun saya kuliahnya fisika, dari SMA, saya sukanya tuh sama temen, ngajar, bantuin. Dan kenapa saya masuk fisika? Saya jadi keinget, waktu itu saya masuk fisika karena saya pengen, fisika itu paling susah di SMA, paling nggak jelas. Saya pengen belajar yang nggak jelas, supaya saya bisa ngajarin itu dengan jelas. Pelajarin yang susah, supaya bisa dengan mudah dimengerti oleh orang lain. Makanya waktu itu saya kepikirnya sederhana, kayaknya pengen ngajar balik deh ke SMA aku, ngajar fisika. Tapi ternyata pengalaman-pengalaman seperti itu, bahkan dari SD pun aku juga orang yang suka ngumpulin kelompok buat ngerjain PR. Bayangin dari SD ngajarin anak orang lain ngerjain PR. Tapi di situ saya melihat gitu, walaupun dalam arti kuliahnya fisika, tapi itu menolong saya semakin tajam melihat, aku suka menolong orang lain mengerti dan belajar sesuatu yang mungkin sulit dipahami atau sulit mengerti.
Nah, kalau aku waktu itu punya kesempatan mengenal Tuhan yang sama sekali asing, sama sekali nggak dikenal buat mahasiswa atau siswa yang mau belajar, yang mau mengerti, itu pun bagian dari sidik jari Tuhan. Contoh lain, Tuhan telah menaruh beban, Tuhan telah menaruh gairah, passion. Teman-teman hobi, passion. Kadang-kadang mungkin teman-teman ngerasa, aduh aku salah jurusan gitu ya. Tapi di dalam salah jurusanmu kamu ngerti. Kenapa ya? Kok aku kepikirannya ke sini terus, ke sini terus. Ya mungkin salah jurusan itu untuk Tuhan pakai untuk menunjukkan sebenarnya kamu sukanya apa. Dan dalam kacamata iman kamu bisa melihat, iya ya, nggak salah jurusan. Tuhan pakai aku masuk di jurusan ini supaya aku tahu gitu beban terdalamku apa. Makanya pikirannya ke sana terus. Kamu bisa melihat, nggak pernah ada langkah yang salah di dalam Tuhan. Kita mungkin yang belum ngerti. Jadi beban, passion itu mungkin hal yang Tuhan tanamkan. Setiap kita beda-beda gitu ya. Nggak semuanya sama-sama passion. Misalnya tadi Jeffy Telkom gitu. Nggak semuanya sama-sama passion. Misalnya kayak Bang Jeremy gitu, belajar pajak. Tapi pasti Tuhan berikan sesuatu. Apalagi Tuhan memperlengkapi juga dengan minat, bakat, talenta, kapasitas. Kapasitas untuk berkembang, kapasitas untuk kemudian bisa sampai berubah. Kupikir itu juga hal yang teman-teman patut ambil waktu gitu ya buat sadari. Ini akan menolong teman-teman untuk melihat gitu ya, histori ke belakang, perjalanan ke belakang, passion saat ini, tapi bukan passion doang tanpa kemampuan gitu ya, akan frustasi, passion, beban, tapi juga dengan talenta. Talenta tuh maksudnya apa? Baik talenta yang sudah dimiliki saat ini dari kecil, ataupun talenta yang Tuhan berikan seiring teman-teman bertumbuh. Makanya teman-teman kuliah di jurusan itu, makanya teman-teman kuliah di fakultas ini, karena itu cara Tuhan melatih bakatmu, melatih talentamu. Teman-teman, itu juga cara Tuhan untuk menunjukkan, hey, aku nggak pernah meninggalkanmu. Dan ya yang terakhir, bagi saya termasuk juga pertimbangkan gitu ya, kesempatan, momentum, atau kondisi-kondisi yang Tuhan sedang bukakan kepadamu. Kemarin dalam percakapan IG Live, Bang Niko sharing gitu ya, waktu dia lulus, dia punya pergumulan atau kondisinya memaksa dia harus secepatnya kerja karena harus masih bantu orang tua. Tapi itu tidak maksudnya ya memang akhirnya dalam keadaan tertentu mau nggak mau aku harus segera mungkin karena adik membutuhkan, orang tua membutuhkan. Tapi teman-teman akan lihat dalam perjalanan panjang itu kalau memang itu dari Tuhan, passion itu dari Tuhan, talenta itu memang Tuhan terus perlengkapi, itu nggak akan pernah hilang. Teman-teman pasti akan kayak mungkin kepikiran, atau mungkin teman-teman kayak pertimbangkan, sampai pada waktunya mungkin Tuhan akan panggil teman-teman buat, apa ya sebenarnya, kenapa ya aku tetap merasa seperti ini? Tapi mungkin untuk waktu itu, karena keadaan tertentu teman-teman masih bekerja, jangan takut. Aku tadi ngobrol ya sebelum ini sama Bang Daniel. Bang Daniel katanya mau jadi dosen, sekarang baru S2, kalau mau jadi dosen tetap mesti S3, terus Bang Daniel pengen coba gitu ya tes BUMN. Aku bilang ya yang nggak doakan ya nggak apa-apa juga gitu ya, bukan berarti kemudian ya ada juga yang jalannya mau dosen S3 tapi nggak mau kerja dulu, maunya langsung apply beasiswa cari S3. Kalau ada kesempatan, ada momentum, lakukan kalau memang itu bebanmu, talentamu. Dan tapi kalau memang ada kesempatan juga sambil bekerja terus menyicil buat S3 dan sebagainya, aku pikir itu bagian dari sidik jari Tuhan. Nggak ada yang bisa bilang ini jalan yang tepat, ini jalan yang nggak tepat. Karena itu, mari pertimbangkan beberapa hal ini sebagai ranah kita mengenali sidik jari Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, saya simpulkan mungkin begini ya, your whole life is God's calling for you. Hidupmu seluruhnya itulah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu bukan waktu aku jadi staf perkantasnya misalnya.
Nanti kalau setelah ini, aku juga sampai sekarang juga masih bergumul lagi. Setelah aku 8 tahun di perkantas, melayani penuh waktu, Tuhan panggil kemana ya? Apakah Tuhan kehendaki aku untuk terlibat di pelayanan tapi di bidang yang lain dan sebagainya. Panggilan buat misalnya tadi Jeffrey ke bidang telekomunikasi. Bukan waktu nanti masuk bidang telekomunikasinya lah baru dibilang itulah Jeffrey memenuhi panggilan Tuhan. Seluruh perjalananmu dari SD, SMP, SMA sampai mendoakan, kok Tuhan bener nggak ya aku di telekomunikasi, sampai akhirnya nanti mungkin di telekomunikasi, sampai nanti mungkin ternyata dari situ punya kesempatan diajak Bang Daniel, ngajar juga yuk Jeff bareng gua. Akhirnya dia jadi masuk jadi dosen. Your whole life is God's calling for you. Kadang-kadang kita berpikir ya cuma waktu momen tertentu aja itu panggilan Tuhan. Tapi kalau kamu melihat Allah terus berkarya di tengah dunia, sidik jari Tuhan terus membentuk dirimu sampai saat ini, maka sebenarnya tidak ada momen dalam hidupmu di mana kita tidak sedang mengerjakan panggilan Tuhan. Saya berharap teman-teman kita justru menjadi merdeka, bebas, berani untuk melangkah, tetapi kita juga dengan penuh kerendahan hati berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki, aku ingin mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Aku ingin terlibat dalam apa yang Tuhan sedang perjuangkan melalui bidangku, melalui interestku, melalui passionku, melalui kesempatan yang aku punya. Karena itu, teman-teman, mari kenali Allah, dengar Allah, kenali diri. Dan yang terakhir, saya mau ajak teman-teman juga sedikit pertimbangkan, milikilah peran komunitas murid dalam menumbuhkan panggilan hidup. Kenapa? Teman-teman, izinkan saya boleh bilang sepanjang pengalaman beberapa sharing dengan adik-adik rohani, ya, dan juga dengar cerita abang, kakak rohani, ya Tuhan pakai mentor, Tuhan pakai kakak rohani, maupun juga rekan-rekan sepantaran untuk mendukung, meneguhkan perjalanan kita menjadi murid dan saksi Kristus. Kenapa? Karena panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang berkelanjutan, proses yang berkelanjutan, dinamis, bukan sekedar pencapaian. Saya selalu kasih contoh tuh panggilan Abram ya. Abram pertama dikasih janji akan punya anak, keturunanmu menjadi banyak seperti bintang di pasir, bintang di langit, pasir di pantai. Dia harus bergumul gitu ya, percaya untuk panggilan. Akhirnya Tuhan beri Ishak. Udah punya anak, tapi kemudian Tuhan panggil lagi. Sekarang serahkan anakmu, korbankan. Bergumul lagi. Gimana yang tadi dijanjikan besar, sekarang justru malah diminta untuk dikorbankan. Gimana ini? Karena itu Tuhan nggak pernah selesai memanggil gitu ya. Tuhan akan terus memimpinmu panggilan demi panggilan, langkah demi langkah. Kalaupun teman-teman akan komit seumur hidup di pekerjaanmu gitu ya, Amel akan ya udah di misalnya Kemenkeu atau mungkin instansi pemerintahan. Kalaupun okupasinya tetap, pekerjaannya tetap, instansinya tetap pun seumur hidup, tapi saya yakin Tuhan nggak akan ya udah masuk jurusanmu, oke, udah ya, dadah, lakukan sampai habis. Dia akan terus memanggilmu, dia akan terus menunjukkanmu apa yang perlu kamu perjuangkan, apa yang perlu kita sama-sama nyatakan di tengah kondisi dan keadaan kita. Jadi kita butuh mentor, kakak rohani, atau mungkin teman-teman sepantar untuk kita saling menguatkan. Karena ya ini berdasarkan pengalaman juga gitu ya. Betul memang pengenalan Allah, pengenalan akan diri sendiri itu tanggung jawab pribadi. Seperti yang tadi aku bilang, nggak ada yang bisa gantikan. Tapi komunitas bisa menolong kita untuk lebih objektif dan realistis. Karena kadang-kadang ada banyak blind spot yang kita nggak sadar. Kita pikir kita hebat di sini, tapi ternyata enggak. Kita pikir kita lemah di sini, tapi ternyata, loh, tapi kamu selama ini begini. Jadi itu menolong kita menyadari hal-hal yang belum kita sadari, baik positif, baik negatif, termasuk juga meneguhkan hal-hal yang kita sadari. Ingat nggak
Dulu kamu bilangnya kamu pengen ini. Dan buktinya sekarang kamu bertahan. Ayo, kamu butuh kadang-kadang konfirmasi. Kamu kadang-kadang butuh, kita sama-sama butuh diteguhkan. Ya aku juga sama Bang Ruben gitu ya. Kadang-kadang aku beberapa kali ngerasa gagal gitu, ngerasa aduh aku jadi hamba Tuhan, jadi staff gitu. Kayaknya nggak ngasihin apa-apa, atau mungkin kayaknya nggak berdampak apa-apa. Tapi kemudian ketika Bang Ruben bilang, enggak lah Bang, Abang kan begini. Aku juga butuh gitu. Kita sama-sama apa ya? Kadang-kadang keadaan dan kondisi membuat kita juga merasa kita belum melakukan apa-apa, padahal kita sebenarnya sudah melakukan apa-apa. Atau kadang-kadang ya kita merasa kita udah begini, tapi sebenarnya loh, tunggu dulu, kok begitu misalnya. Termasuk teman-teman, saya sangat dorong punya kakak rohani, punya kakak-kakak mentor. Kenapa? Karena fase hidup berubah. Dan kalau fase hidup berubah, pertimbangan akan berubah. Ya saya juga belajar gitu ya. Saya mengalami masa setelah single, terus akhirnya menikah dan mau akan punya anak, saya akan sadar banyak pertimbangan berubah. Banyak idealisme atau mungkin mimpi yang oke, mimpinya masih sama, tapi sekarang bagaimana kesempatan yang ada? Passion-nya tetap ada, talentanya mungkin tetap Tuhan perlengkapi. Tapi sekarang bagaimana ya saya bisa mengerjakan seluruhnya dengan baik misalnya. Jadi kalau kamu punya cerita, pertimbangan dari orang-orang yang telah melewati fase umurmu, atau mungkin sudah mengalami masa-masa periode jadi bawahan misalnya, sekarang udah jadi lebih naik, itu akan menolongmu melihat gitu ya, dari perspektif yang berbeda, dan bagi saya itu akan sangat-sangat kaya menolong kita melihat bahwa Tuhan terus berkarya dan sidik jarinya tidak pernah terhapus dari dirimu. Karena itu, teman-teman, aku tutup dengan ayat ini ya, ayat yang sering gitu. Karena kita ini diciptakan Allah, buatan Allah, diciptakan oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, izinkan aku berikan perenungan seperti ini. Karena kabar baik ini, teman-teman itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan persiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Yang ingin kita menjalani panggilan Tuhan itu Tuhan. Dan di dalam Kristus kita sekarang dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Hati kita yang tadinya milih dosa, milih berontak, milih melawan, egois. Sekarang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, karena Injil inilah, bagi saya kita sekarang bisa jadi alumni Kristen yang pertama berani, percaya diri. Teman-teman tahu, kalian bisa jelaskan kenapa kamu pilih keputusan ini, kenapa kamu pertimbangkan pekerjaan ini, kenapa memang pada saat ini aku ambilnya yang ini dulu Bang, tapi aku masih terus mendoakan Tuhan kasih kesempatan bisa begini, bisa begini. Kamu bisa bold, kamu bisa percaya diri, tapi di saat yang bersamaan kita nggak pernah jadi arogan. Kita tetap humble, kita tetap rendah hati. Aku selalu terbuka kemana Tuhan memimpin. Senyaman-nyaman apapun pekerjaannya, selalu rendah hati. Apa yang Tuhan panggil. Sesuai-sesuainya bayangan kita, tapi nggak pernah di satu titik kita merasa kita udah mengerti semuanya, udah accomplish semuanya. Kita selalu, Tuhan, pimpin aku. Tuhan, terus nyatakan. Bagian mana? Apa? Bagaimana aku bisa semakin sesuai dengan apa yang Tuhan panggil untuk aku kerjakan. Teman-teman, betul, kita ini orang yang penasaran banget ya, masa depan tuh kayak apa. Khotbah 3, aku ambil versi BMK ya. Sebenarnya Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Puji Tuhan. Tapi, bukan cuma itu, Tuhan sendiri yang memberikan manusia keinginan untuk tahu hari depan. Jadi kalau teman-teman penasaran, aduh Bang Ray, nanti kalau aku pilih ini gimana ya ke depan? Aduh bener nggak sih aku di sini?
teman-teman sebenarnya dalam tingkatan tertentu keingintahuan kita untuk pengen tahu, untuk menata masa depan, untuk pengen tahu langkah-langkah ke depan, that what makes us a human. Itu yang membuat kita manusia. Teman-teman, binatang nggak begitu ya? Guguk nggak begitu ya? Guk, guk. Ntar mau makan di mana ya? Sore guk, guk. Kucing nggak meow, meow. Nanti kalau sakit perut pup, sore mau pup di mana? Mereka nggak kayak begitu. Mereka hidup hanya berdasarkan insting. Tapi manusia pengen bisa planning, bisa merencanakan, bisa tahu masa depan seperti apa. Perhatikan, Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Tuhan sendiri yang bikin manusia memang bisa pengen tahu masa depan seperti apa, tapi Tuhan juga yang buat manusia nggak sanggup mengerti perbuatannya dari awal sampai akhir. Ketika teman-teman tahu, ketika teman-teman mengerti 3 prinsip ini, itu akan mendorong teman-teman sadar. Memang kita butuh Tuhan, kita butuh hikmat, kita mau bijak, tapi masalahnya kita nggak bisa. Kita pengen tahu planning semua, tapi kita nggak bisa ngerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Karena itu kita butuh hikmat, karena kita pengen bijak dan puji Tuhan. 1 Korintus 1. Kristus Yesus ditetapkan Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Teman-teman, wisdom is a person and his name is Jesus. Barang siapa yang datang dalam Kristus dan berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku, Tuhan pimpin hidupku, Tuhan aku mau dengan bijak memilih, membuat keputusan, berani melangkah, tetapi selalu berserah sama Tuhan. Aku butuh hikmat-Mu. Teman-teman, hikmat Tuhan bukan primbon, hikmat Tuhan bukan abstrak, hikmat Tuhan bukan awang-awang yang kemudian kita sadar setelah cari wangsit. Hikmat Tuhan adalah pribadi dan namanya adalah Kristus. Ketika kita percaya dan datang dalam Kristus, engkau dan saya nggak perlu ragu. Tuhan tidak mengarahkan, Tuhan tidak memberikan bimbingan, Tuhan tidak memberikan pertimbangan, nggak perlu ragu aku bisa atau enggak ya, aku mampu putuskan atau tidak ya. Di dalam Kristus, hikmat itu sekarang ada di dalam kau dan saya. Kalimatnya Grant Scaldon ya. I've never seen one single story in the Bible. Saya nggak pernah melihat satu cerita di dalam Alkitab where God enters someone's life, ketika Tuhan masuk dalam hidup seseorang dan cuma berkata, ya, kayak sera-sera. Ya jalanlah, apa, just keep doing what you're doing. Nah, ya udah gitu-gitu aja. Tuhan mau memanggil, Tuhan mau memperlengkapi, Tuhan mau menuntun. Sidik jari itu selalu ada membentuk kita. Karena itu, saya tutup dengan kalimat ini ya, Paul David Tripp. Your rest is not to be found in figuring your life out. Rasa tenangmu, rasa beranimu, rasa damai sejahteramu, rasa mantapmu, itu nggak bisa ditemukan hanya dengan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kamu pretelin semua, kamu pastikan semua, kamu tag semua gitu ya. Kenapa? Nggak bisa. We cannot figure our life out. Kita nggak bisa tahu semua dari awal sampai akhir. Karena itu kalau kamu andalkan ketenanganmu dengan hal itu, pasti nggak akan pernah tenang, pasti nggak akan pernah bijak, nggak akan pernah bisa, oke, apa yang bisa aku lakukan saat ini? Kalau gitu dari mana? Your rest is to be found in trusting the one who has it all figured out. Dengan mempercayai pribadi yang telah menyusunnya, mengolahnya, menetapkannya, merencanakannya sedemikian rupa for your good and his glory. Demi kebaikanmu dan demi kemuliaannya. Jangan pernah ragukan Tuhan di dalam panggilanmu menjalani kehendak, pimpinan, dan rencananya. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai. Amin. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adik, bagi rekan-rekan, bagi sahabat-sahabatku di tempat ini. Tuhan, aku mungkin nggak tahu secara pribadi apa yang menjadi pergumulan, tantangan, ataupun juga
pertimbangan yang sedang mereka hadapi ataupun keputusan yang harus mereka buat saat ini. Tapi satu hal yang aku mohonkan ya Tuhan, jangan biarkan mereka berjalan sendirian. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu, bentuk hati kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap kami yang sungguh-sungguh datang dengan ketulusan, dengan penuh penyerahan. Tuhan, ini hidup kami. Pakai dan sempurnakan. Tuhan, hamba berdoa. Kiranya adik-adikku, rekan-rekan, sahabat-sahabatku di tempat ini boleh menjalani hidupnya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam segala lika-likunya, di dalam segala ketidakjelasan ataupun bahkan perubahan-perubahan yang ada, tetapi pada ujungnya, in time, pada akhirnya, melihat ke belakang, mereka boleh menyadari Tuhan tidak pernah berhenti membimbing dan menuntun bahwa seluruh perjalanan kami sampai hidup kami saat ini, detik ini, adalah panggilan dari Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai secara khusus teman-teman yang mungkin sedang di tingkat akhir, sedang skripsi, sedang mempersiapkan banyak tugas akhir ataupun pertimbangan pergumulan lain. Kuatkan mereka, sanggupkan mereka, berikan mereka excitement, sukacita ketika mereka akan menjalani fase hidup selanjutnya. Perlengkapi dan hiburkanlah mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke Mari. Terima kasih Korey atas sharing firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Korey ke depannya dalam panggilan hidupnya juga. Nah, teman-teman, panggilan hidup kita adalah seluruh perjalanan hidup kita. Itu adalah cerita kita, bagaimana kita berproses untuk peka terus mencari apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya kita semakin dikuatkan, dan demikian kita semakin terbuka untuk merendahkan diri akan pimpinan Tuhan mengenai panggilan hidup kita. Dalam setiap kisah dan panggilan kita masing-masing yang tentunya unik sesuai kehendak Tuhan, kita tahu bahwa panggilan utama kita ialah memuji dan bersaksi bagi Tuhan. Marilah kita responi firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Tuhan Ambil Hidup. Ku
untuk doa penutup dipersilakan pada Paul. Oke, teman-teman, mungkin karena masih ada waktu, nanti seandainya habis doa penutup ini, teman-teman mungkin ada pertanyaan, feel free, aku akan stay di sini. Teman-teman mungkin bisa japri di chat Zoom atau mungkin kalau mau nanya, aku mungkin akan sediakan beberapa waktu seandainya teman-teman ada pertanyaan. Buat teman-teman yang udah mau selesai atau ada kegiatan lain, juga silakan gitu ya kalau mau melanjutkan kegiatan lain. Oke, mari teman-teman kita berdoa bersama mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sama seperti pujian ini kami berdoa, hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang telah menuntun kami sampai sejauh ini, dan kami berdoa Tuhan yang telah menuntun selama ini adalah Tuhan yang sama akan menuntun ke depannya. Tuhan yang telah mencukupi, Tuhan yang telah menguatkan, Tuhan yang telah memampukan kami sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini, di dalam segala pilihan, kuliah, keadaan kami masing-masing, adalah Tuhan yang sama yang akan terus sanggup mengarahkan dan memimpin kami. Karena itu, kami rindu mempersembahkan hidup kami, masa depan kami, panggilan hidup pekerjaan kami, keluarga, bahkan setiap karunia yang Tuhan boleh berikan kembali untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus pakai rangkaian seri PMKJ ini, semakin kami paham panggilan-panggilan yang Tuhan percayakan. Semakin kami mengerti bagian menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan kami dalam segala aspek hidup kami. Tuhan yang boleh senantiasa memimpin dan menopang. Bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di Bible Study hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau stay di sini, mau lanjut diskusi mengenai panggilan hidup, tadi sesuai kata Bang Ray, boleh banget, gak apa-apa ya, tanya-tanya aja. Oke, sampai ketemu minggu depan, teman-teman.